Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula. Di kesempatan video kali ini kami dapat garapan motor habis kena banjir nih rekan-rekan ya. Nah, di sini ada Beat FI. Nah, ini untuk Beat FI-nya ini hampir kerendam semua ya, hampir tenggelam untuk motornya. Kemudian di sini ada Vario 125, sama kasusnya kena banjir juga. Tapi Varionya sudah selesai. Di sini juga ada Pino ya. Nah, di sini sudah selesai. Yang belum selesai ini di motor Mio Soul sama Beat FI tadi ya. Tinggal dua motor yang belum selesai kita garap nih rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jika rekan-rekan memiliki motor yang habis kena banjir ya rekan-rekan ya, nah, yang harus dicek dulu ya, jangan sekali-kali hidupkan langsung untuk motornya rekan-rekan. Nah, kalau masih punya engkolan ya untuk motornya, seperti motor-motor yang lama ya, masih ada engkolnya. Nah, kita engkol dulu rekan-rekan ya. Nah, kalau engkolnya ringan atau bisa diengkol, berarti air tidak sampai masuk ke ruang mesin. Mungkin masuk tapi tidak banyak rekan-rekan ya. Tapi kalau banyak otomatis tidak bakalan bisa diengkol ya. Nah, kemudian kalau tidak bisa diengkol, jangan sekali-kali dipaksa rekan-rekan ya, tambah parah nantinya. Kemudian yang kedua, harus kita cek di bagian filter udara rekan-rekan ya, yang paling penting. Sama seperti ini ya, contohnya di motor Beat FI ini. Nah, setelah kita lepaskan untuk filter udaranya, nah di sini ada pasir rekan-rekan ya. Nah, ini pasirnya hampir 1 cm nih tebalnya, seperti ini ya. Pasir campur tanah campur air nih. Nah, takutnya kalau motornya langsung dihidupkan kemudian motornya bisa hidup, nah takutnya pasir yang berada di bagian filter udara ini kesedot masuk ke ruang mesin, malah bahaya ya rekan-rekan ya. Jadi piston nanti bisa lecet, kemudian di bagian klep bisa bengkok juga rekan-rekan, keganjal klep ya. Tapi kalau banjirnya, dengan catatan nih rekan-rekan ya, banjirnya hampir kerendam semua untuk motornya. Kalau banjirnya cuman ya 30 cm, 20 cm, pasti tidak bakalan parah seperti ini ya. Tapi ini motor Beat FI ini hampir kerendam semua ya, hampir tenggelam untuk motornya, makanya kondisinya seperti ini. Jadi harus dicek dulu di bagian filter udara. Kemudian yang kedua di bagian karburator ya. Sama kasusnya dengan Mio Soul ini rekan-rekan ya. Nah, ini kita buka untuk bagasinya ya. Nah, ini airnya sampai netes-netes nih dari bagasinya ya, atau joknya ini. Nah, jadi harus kita buka dulu di bagian koper penutup bagasinya, bagian bawah sini. Kemudian nanti kita cek di bagian businya. Setelah itu kita cek, kita bersihkan di bagian karburator, filter udara, kemudian di bagian CVT kita buka juga rekan-rekan ya. Nah, untuk estimasi biayanya ya, kalau motor habis kena banjir ya tergantung kondisinya rekan-rekan ya. Nah, kalau kondisinya parah ya, airnya sampai masuk ke ruang mesin, kemudian engkolnya juga tidak bisa diengkol. Nah, nanti itu estimasi biayanya hampir ya mendekati 500-600 ribu ke atas, karena kita harus bongkar di bagian mesinnya, kita cek di bagian klep sama di bagian pistonnya. Kemudian kalau masih bisa diengkol seperti Mio Sporty ini, paling ya untuk estimasi biayanya ya sekitar 300 ribuan ya kalau motor habis kena banjir, karena kita harus cek di bagian busi, kita servis tangki ya, kita bersihkan tangkinya, kita kuras, kemudian di bagian karburatornya kita bersihkan. Nah, caranya kita cek dulu di bagian busi ya. Nah, langkah awalnya, nah kalau businya kering seperti ini, otomatis di bagian ruang mesin tidak sampai kemasukan air, berarti untuk mesinnya masih aman. Paling kita servis di bagian karburator sama di bagian CVT-nya saja. Kemudian kita lepaskan untuk knalpotnya harus dilepaskan ya rekan-rekan ya. Nah, takutnya di situ ada air yang mengendap di dalam dalam knalpotnya. Jadi harus kita lepaskan, kita cek ada air atau tidak. Kemudian di bagian filter udara ya. Kalau di bagian filter udara harus kita ganti rekan-rekan ya.
karena di bagian filter udara itu sensitif sekali. Nanti kalau sudah kena air, kemudian filter udaranya tidak diganti, cuma disemprot-semprot aja. Nah, di situ ada kandungan solarnya di bagian filter udaranya. Nanti kalau dipasang lagi untuk filter udaranya, takutnya ya debu-debu yang disedot dari filter udara itu tidak bisa nempel di bagian sirip-sirip filter udaranya. Takutnya nanti langsung masuk bablas ke ruang mesin. Jadi harus diganti saja ya untuk filter udaranya. Kemudian busi kita cek, pengapian kita cek ya. Kalau pengapian aman berarti tidak ada kabel yang terjadi konsleting ya. Nah, seperti di bagian motor Mio Sport ini, alhamdulillah ya. Mio Soul ini ya. Untuk pengapiannya aman, kemudian engkolnya juga masih bisa diengkol. Padahal untuk Mio Soul ini hampir kerendam semua ya untuk motornya, tapi alhamdulillahnya tidak sampai masuk ke ruang mesin untuk airnya. Jadi paling yang kita buka di bagian filter udara sama karburatornya saja. Kemudian kita cek oli ya, paling utama. Nah, kalau oli harus diganti mau tidak mau ya, kalau motor habis kena banjir apalagi sampai kerendam ya, biar kelihatan bening tapi wajib diganti rekan-rekan ya. Karena di situ pasti ada air yang masuk lewat jalur lubang hawanya lah, lubang hawa mesin atau lubang napas mesin ya, seperti ini untuk kondisi oli Mio Soul ini. Padahal ini masih bening. Nanti kita cek lewat baut tap olinya ya. Paling jelasnya itu kita cek pasti ada putih-putihnya, pasti ada air yang masuk ke dalam sini, ke dalam mesinnya ya. Jadi harus kita ganti saja untuk olinya. Kemudian di bagian CVT kita buka, kita servis seperti ini. Oke. Kita mulai dulu dari filter udara nih untuk motor Mio Soul ini ya. Kita buka dulu di bagian filter udara, kita cek di bagian filter udaranya dimana kondisinya. Mudah-mudahan tidak parah seperti Beat FI ini ya. Nah, ini teman saya lagi garap motor Beat FI ini, lagi proses pengecekan di bagian businya ya. Nah, kalau motor injeksi di bagian throttle bodinya harus diservis ya. Takutnya di bagian throttle bodinya sudah ada yang masuk pasir-pasir ataupun tanah-tanah. Kemudian alhamdulillahnya di bagian CVT-nya tidak sampai kemasukan air nih ya, rekan-rekan seperti ini. Tapi kelihatan sekali di bagian seal kruk asnya ini terjadi kebocoran oli. Jadi nanti kita servis sekalian, kita ganti seal kruk asnya. Nah, kemudian di bagian box filternya, karena terlalu banyaknya pasir di bagian box filternya, jadi kita buka untuk Beat FI ini. Oke, ini sudah saya buka untuk motor Mio Soul ini ya, di bagian penutup cover bak CVT-nya. Nah, kondisinya di dalaman penutup cover bak CVT-nya ini ada airnya nih rekan-rekan. Jadi wajib harus kita bongkar, harus kita servis di bagian CVT ya kalau motor Mio Soul. Tapi kalau motor Beat ya, lihat sendiri kondisinya tadi ya, di motor Beat itu kering, tidak ada air yang masuk. Nah, kalau di motor Mio Soul ini kelihatan sekali nih di dalam CVT-nya ada airnya. Kalau tidak diservis, tidak dibersihkan di bagian CVT-nya, takutnya nanti karatan semua di bagian bearing-bearing, puli belakang maupun di bagian komponen-komponen CVT motor Mio Soul ini. Jadi beda-beda penanganan ya. Yang paling wajib itu di bagian filter udara sama karburator sama tangki, busi. Kemudian cek di bagian mesinnya rekan-rekan. Kalau mesinnya sampai kemasukan air ya, jadi harus dibongkar di bagian blok sama kopnya. Kemudian kita cek di bagian piston sama di bagian noken as, klepnya ya, macam-macam rekan-rekan ya kasusnya kalau motor habis kena banjir. Oke, ini saya cek ya di bagian filter udara motor Mio Soul ini. Nah, di sini kondisinya sudah ada masuk pasir ya. Nah, seperti ini. Ini tanah ya, tanah campur pasir. Nah, padahal untuk kondisi motor Mio Soul ini baru 3 hari ya
kerendam banjir, 3 hari kerendam banjir, kemudian setelah surut baru langsung dibawa ke bengkel sama ownernya. Jadi kondisi di dalaman box filternya ini masih basah ya untuk pasirnya karena belum lama. Jangan sampai dibiarkan rekan-rekan ya, kalau motornya habis kena banjir ndak langsung dibongkar, nanti takutnya di bagian CVT kalau sudah kemasukan air nanti bisa karatan, apalagi sampai masuk ke ruang mesin ya, nanti karatan semua di bagian bearing-bearingnya, jadi tambah banyak biaya. Alangkah baiknya kalau motornya habis kena banjir ya di servis saja langsung rekan-rekan ya. Nah seperti ini untuk kondisi box filternya untuk Mio Soul ini ya. Nah kemudian saya cek di bagian lubang karet yang menuju ke karburator, tidak ada pasir ya, alhamdulillahnya. Kemudian di bagian bagasi kita lepaskan dulu. Nah, kemudian baterai kita lepaskan ya. Kemudian nanti tinggal kita servis di bagian karburatornya. Oke, ini sudah kita lepaskan untuk bagasi motor Mio Soul ini. Kemudian di sini kelihatan sekali untuk kondisi dalaman motor Mio Soul ini banyak sekali nih untuk daun-daun kering ya. Sampah-sampahnya seperti ini nanti kita semprot-semprot, kemudian di bagian karburatornya ini kita servis dulu ya. Kita cek di dalaman karburatornya ini apakah ada airnya atau tidak ya. Lanjut rekan-rekan, ini sudah kita lepaskan ya untuk karburator Mio Sporty ini, Mio Soul ini ya. Nah kemudian saya cek di vakumnya ya, seperti ini. Nah di sini ada pasirnya atau ada tanahnya nih rekan-rekan, seperti ini. Nah ini kalau motornya syukur-syukurnya bisa hidup ya, syukur nih bisa hidup motornya nanti, tapi pasir yang ada di dalam karburator ini kemudian motornya hidup kesedot ke dalam ruang mesin ya. Nah nanti tambah parah di bagian piston, wajib ganti piston ya. Nah makanya jangan sekali-kali kalau motornya habis kena banjir, jangan sekali-kali langsung dihidupkan ya. Takutnya kasusnya ada pasirnya atau ada tanahnya di dalam box filter ataupun di dalam karburatornya ataupun di dalam throttle bodinya, kesedot masuk ke ruang mesin, nanti pistonnya baret, jadi tambah biaya lagi. Jadi alangkah baiknya diservis dulu rekan-rekan ya. Oke, ini saya bongkar untuk karburator Mio Soul ini ya, dimana kondisinya apakah ada airnya. Jelas kelihatan sekali kalau tanahnya sudah kelihatan dari bagian atas setelah kita lepaskan untuk karet vakumnya. Kemudian ini mau saya cek di bagian bawah karburatornya. Mudah-mudahan tidak parah ya di dalam karburatornya ini. Oke, ini untuk kondisi dalamannya. Nah, di sini sudah ada airnya yang masuk ya, atau yang masih ngendap di dalam karburatornya. Nah, seperti ini kita lepaskan untuk pelampung bensinnya. Nah, di sini air semua nih. Hampir tidak ada bensinnya ya. Air semua isinya nih rekan-rekan, seperti ini. Oke, ini lanjut, tinggal kita lepaskan di bagian pilot jet, main jetnya, kemudian kita servis untuk karburator Mio Soul ini. Kita lanjut dulu bos ya, agak lumayan ini bos untuk kondisi Mio Soul ini ya, parah nih. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Alhamdulillah rekan-rekan, sudah selesai kita servis di bagian karburator Mio Soul ini ya. Ini tinggal kita proses perakitan kembali. Kita pasang untuk kilojet main jetnya ya. Syukurnya pasirnya tidak terlalu banyak ya di bagian karburatornya ini. Takutnya kalau terlalu banyak ya yang masuk ke karburator ini di bagian lubang-lubang karburatornya ini bisa kesumbat ya, tidak bisa bersih secara sempurna. Takutnya nanti motornya tidak bisa normal kembali. Nah, solusinya ya harus diganti ya untuk karburatornya. Nah, kalau seperti ini kondisinya nanti kita tes dulu, mudah-mudahan bisa normal kembali untuk motor Mio Soul ini ya. Oke, kita lanjut dulu bos, kita rakit dulu untuk karburator Mio Soul ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, alhamdulillah untuk karburator di motor Mio Soul ini sudah selesai kita servis. Tinggal kita proses pemasangan kembali ya untuk karburatornya ini. Kemudian sebelum kita pasang untuk karburatornya ini, kita cek dulu di bagian manifoldnya ya, jangan sampai ada pasir ataupun jangan sampai ada air ya. Nah, harus dipastikan kering dulu di bagian manifoldnya. Kemudian baru kita pasang kembali untuk karburatornya. Nah, seperti itu ya untuk cara-caranya kalau motor habis kena banjir. Kemudian kita cek di bagian karet karburatornya yang menuju ke box filternya ini. Nah, kondisinya seperti ini nih. Nah, di sini juga ada pasir-pasirnya ya, jadi harus kita bersihkan dulu, jangan langsung dipasang ya. Takutnya nanti kesedot masuk ya, jadi harus dicek, harus dibersihkan dulu. Nah, kita cek perlahan ya, tapi harus teliti juga ya, jangan sampai ada yang ketinggalan sedikit pun. Nah, kalau kita pasang langsung untuk karburatornya percuma ya kita servis kalau kondisi di bagian karet manifoldnya yang masuk ke box filternya ini sampai ada pasirnya seperti ini ya, jadi harus kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini ya kondisinya. Ternyata parah ya di bagian sebelah sininya untuk motor Mio Soul ini. Padahal dari sebelah sana itu tidak terlalu parah tadi ya, dari sebelah luar sana. Ini kita bersihkan menggunakan karbu cleaner ya. Mau pakai bahan bakar juga bisa rekan-rekan ya, mau pakai air sabun juga bisa. Tapi kalau pakai air sabun agak lama ya keringnya, kemudian prosesnya juga agak lama. Kalau mau cepat ya dibersihkan menggunakan karbu cleaner saja. Oke, ini kalau sudah dikira bersih, nanti tinggal kita pasang kembali untuk karburatornya. Kemudian di bagian box filternya jangan sampai ketinggalan, kita bersihkan dulu. Takutnya nanti masih ada pasir-pasirnya ya. Nah, seperti ini kita semprot-semprot karbu cleaner, kemudian kita kuas ya, kemudian kita keringkan menggunakan kompresor. Oke, seperti ini ya kondisinya. Nah, makanya untuk estimasi biayanya tidak bisa kita tentukan ya rekan-rekan ya, tergantung kondisi motornya. Kalau habis kalau motornya atau sepeda motornya kena banjir ya, jadi banyak yang bertanya teman-teman kita ya, rekan-rekan kita, estimasi biayanya berapa ya kalau motornya habis kena banjir. Jadi jawabannya tidak bisa kita tentukan ya, tergantung kondisinya rekan-rekan. Seperti ini ya, beda-beda. Sama dengan BTFI tadi, beda-beda ya untuk biayanya. Nah, kalau Mio Soul ini kita servis di bagian tangki, kemudian karburator, busi ganti, kemudian CVT nya nanti kita servis. Kita cek ya di bagian bearing-bearingnya, kalau bearingnya sudah kalah karatan ya, jadi harus kita ganti. Tapi kalau masih bagus ya kita pasang gitu rekan-rekan ya. Nah, untuk estimasinya kalau Mio Soul ini ya,
seperti ini. Kita bersihkan di bagian karburator, ganti filter, kemudian cek di bagian CVT, tangkinya kita kuras ya. Untuk estimasi biayanya ya sekitar 395.000 kalau tidak salah ya. Ini masih kira-kira rekan-rekan ya, karena kita belum cek di bagian CVT-nya dimana kondisinya. Kalau di bagian CVT-nya aman, tidak ada part yang diganti ya, sekitar itu ya 395.000 plus jasanya itu ya, diganti filter, oli ganti, kemudian businya ganti. Oke, ini kita engkol-engkol dulu. Alhamdulillah untuk motornya sudah hidup ya, karburator sudah kita pasang. Kemudian saya geber-geber, ini ternyata muncrat nih, ternyata parah ya untuk di bagian dalaman CVT-nya ini sampai kemasukan air seperti ini. Nanti kita bersihkan dulu, kita buka dulu di bagian CVT-nya rekan-rekan. Oke, ini tinggal kita lepaskan, kita servis di bagian CVT-nya saja. Kemudian knalpotnya sudah kita keringkan ya, sudah kita kuras airnya yang ada di dalam knalpot. Sudah aman, tinggal di bagian CVT-nya saja. Sama filter udaranya juga belum kita pasang nih rekan-rekan. Oke, kira-kira seperti itu ya rekan-rekan untuk estimasi biayanya. Kemudian komponen-komponen yang harus kita cek kalau motor habis kena banjir ya, mulai dari CVT, box filter, filter udara, busi ya, karbu cleaner kalau karburator kalau motornya karbu, kemudian kalau injeksi ya throttle bodinya kita harus bersihkan ya, kemudian tangkinya juga kita kuras seperti itu. Nah, kemudian banyak kasusnya juga habis kena banjir hilang pengapian juga bisa rekan-rekan ya. Nah, karena di bagian kabelnya itu ada yang kena air ya, kemudian terjadi keropos, kemudian karatan ya, jadi tidak bisa connect ya, jadi harus kita urut dulu di bagian kabel. Kalau di bagian kabel biasanya agak lumayan ya untuk estimasi biayanya. Oke, ini untuk motor Mio ini sudah kita lepaskan nih untuk bak CVT-nya rekan-rekan ya, dan kondisinya seperti ini. Ternyata banyak juga nih pasir-pasir sama tanahnya ya. Kemudian untuk puli depan kita lepaskan ya, ini menggunakan kunci sok 17. Kemudian kita cek di bagian kipas lulernya masih aman ya, tidak terlalu parah karatannya, nanti kita bersihkan saja. Kemudian kita cek di bagian rumah lulernya masih aman. Nah, kemudian kita cek di bagian penutup rumah lulernya juga masih aman. Nah, ini untuk kondisi packing bak CVT-nya kita lepaskan saja ya, biar lebih enak kita servis di bagian CVT motor Mio Soul ini. Nah, seperti ini kita bersihkan semua. Nah, kalau menggunakan karbu cleaner, harga karbu cleanernya aja 30.000 ya rekan-rekan ya, tergantung habisnya berapa nanti, habisnya berapa kaleng nanti ya untuk karbu cleanernya, tergantung kondisinya ya. Biasanya kalau tidak terlalu parah-parah amat ya, paling ya sekitar 1 kaleng cukup untuk karbu cleanernya ya. Kemudian untuk harga filter udaranya menyesuaikan ya. Ada yang kalau yang ori ya lumayan untuk harganya, kemudian kalau yang biasa ya paling ya 45.000 sampai 50.000-an. Oke, ini kita pasang untuk filter udaranya yang biasa, tergantung kemauan dari konsumen dan tergantung budget juga ya dari konsumennya atau si ownernya rekan-rekan. Oke, ini untuk CVT-nya sudah kita servis ya, tinggal kita rakit kembali. Oke, ini untuk motor Mio Soul ini sudah selesai ya, kita servis di bagian CVT maupun di bagian karburator, filter udara sudah kita pasang semua. Nah, ini sudah mau finishing ya, tinggal perakitan di bagian cover bak CVT-nya saja rekan-rekan. Tinggal sang jok. Dan bagasinya nanti tinggal kita pasang. Kemudian untuk baterainya karena masih aman ya, jadi kita cas tadi.
Mudah-mudahan di bagian double starternya bisa normal kembali ya. Ini olinya biar netes, biar saya masukin. Ini Pak oli. Oke, lanjut, tinggal kita tap olinya ya. Jangan sampai kelupaan rekan-rekan, kita ganti untuk olinya. Oli mesin maupun oli gardan wajib diganti ya. Nah, perhatikan di sini untuk kondisi olinya ya. Nah, ciri-cirinya kalau oli campur air ya, biasanya agak keputih-putihan ya. Nah, tapi kalau normalnya biasanya hitam. Nah, seperti ini nih. Nah, ini sudah ada airnya ya. Makanya saya tadi hidupkan supaya air sama olinya ini bisa nyampur dulu dan bisa keluar bersamaan dengan olinya ya. Makanya ndak saya tap dulu tadi sebelum kita hidupkan untuk mesinnya, biar mesinnya bisa berputar dulu ya untuk olinya di dalam ruang mesin. Kemudian setelah itu baru kita tap untuk olinya. Oke, ini kita lepaskan untuk baut tap oli gardannya ya. Kita cek. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau ini sudah parah ya di bagian oli gardannya, sudah putih sekali nih, sudah campur sama air. Kalau ndak diganti untuk olinya, nanti takutnya di bagian bearing-bearingnya bisa kena semua ya. Jadi harus diganti untuk oli mesin maupun oli gardannya. Oke, alhamdulillah untuk Mio Soul ini sudah finishing ya, sudah selesai. Nah, ini coba kita double starter. Nah, di bagian double starternya ini bunyi keras ini di bagian dinamo starternya ya, minta dikasih grease sedikit, kelupaan tadi ya. Nanti kita bongkar lagi ya untuk dinamo starternya, kita kasih grease sedikit ya. Oke, alhamdulillah rekan-rekan untuk Mio Soul-nya sudah selesai ya. Ini tinggal bit FI ini saja yang belum selesai kita garap ya. Ini mau kita servis dulu di bagian CVT-nya. Nah, seperti itu ya cara-caranya kita servis, apa saja yang harus kita servis kalau motor habis kena banjir rekan-rekan. Oke, saya akhiri saja ya video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian. Ini throttle bodinya kayak gini nih. Bongkar ini ya. Bersih. Ini bersihkan dulu. Patah nih kolak. Ganti. Wah. Oke. Mantap. Beres.